Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wiwin Akarana Triani dengan NIM C1G020271 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian di Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai geopolitik dan geostrategi di Indonesia. Sebelum masuk ke konsep geopolitik dan geostrategi Indonesia, kalian tahu nggak sih apa sebenarnya geopolitik itu? Jadi, geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo yang berarti bumi dan politik yang artinya kekuasaan atau kebijaksanaan. Jadi, dapat disimpulkan geopolitik artinya penggunaan unsur bumi untuk memperoleh kekuasaan atau pemanfaatan letak geografi untuk menentukan kebijakan suatu negara. Nah, di mana ada beberapa ahli yang menyebutkan pengertian dari geopolitik ini. Salah satunya yaitu Sir Halford Mackinder dengan teori daerah jantung, Rudolf Jalland dengan teori kekuatan, Nicholas J. Speakman dengan teori daerah batas, Walter Raleigh dengan teori kekuatan maritim, Frederick Russell dengan teori space, dan Giulio Douhet dengan teori kekuatan udara. Nah, apa sih sebenarnya peran dari geopolitik ini? Jadi, yang pertama perannya adalah menentukan bentuk dan corak politik luar negeri Indonesia. Yang kedua, menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan. Yang ketiga, membenarkan tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara. Yang keempat, menghubungkan suatu negara dengan kondisi dan potensial alamnya yang tersedia. Nah, sekarang kita masuk ke konsep wawasan Nusantara, di mana wawasan Nusantara ini adalah konsep geopolitik Indonesia. Apa sih sebenarnya pengertian dari wawasan Nusantara? Jadi, menurut Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat bernegara. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari wawasan Nusantara? Jadi, tujuannya adalah yang pertama sebagai geopolitik Indonesia keluar, dan yang kedua sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, di mana tujuan ini sudah tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pada alinea keempat, yang berbunyi, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sebenarnya apa sih unsur-unsur yang membangun dari wawasan Nusantara ini? Jadi unsurnya yang pertama yaitu wadah, yang terdiri dari wujud wilayah, tata inti organisasi, dan tata kelengkapan organisasi. Yang kedua yaitu isi yang meliputi cita-cita bangsa dan asas meninggal. Yang ketiga yaitu tata laku. Nah, sekarang kita masuk ke konsep geostrategi. Sebenarnya apa sih geostrategi itu? Jadi, geostrategi pengertiannya adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor utamanya. Di samping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya, penduduk, sumber daya alam, lingkungan regional maupun internasional. Nah, di mana konsep geostrategi di Indonesia terkenal dengan konsep ketahanan nasional. Nah, sebenarnya apa sih pengertian dari ketahanan nasional? Jadi, pengertiannya adalah suatu kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, maupun gangguan yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Nah, sekian penjelasan saya mengenai konsep geostrategi dan geopolitik di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup dengan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Mohon maaf jika ada kesalahan kata.